Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Dilara Mawati dari Universitas Muria Kudus dengan NIM 2020531007. Saya akan melakukan simulasi penggunaan OLAP untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan bisnis kelas B. Sebelum saya melakukan simulasi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing adalah sebuah pendekatan dalam teknologi pengolahan data yang dirancang untuk mendukung analisis data yang kompleks. Ini memungkinkan untuk para pengguna untuk menjelajahi, menganalisis, dan melaporkan data multidimensional dengan cara yang memudahkan pemahaman. OLAP mengorganisasi data dalam format kubus multidimensi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis berdasarkan berbagai dimensi seperti waktu, produk, lokasi, dan lainnya. Pendekatan ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan dan analisis bisnis karena memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang data. Terdapat dua hal yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi penggunaan data. Yang pertama adalah download data source seperti data source PHI Minimart Microsoft Access, linknya seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah download link to OLAP, linknya seperti yang ada di layar. Setelah kita klik link download data source, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Kemudian kita pilih PHI Minimart Access 2007. Lalu kita tunggu hingga unduhan selesai. Selagi kita menunggu unduhan selesai, kita download tool untuk OLAP-nya. Maka tampilan akan seperti yang ada di layar. Kebetulan saya sudah mendownload tool untuk OLAP-nya, maka selanjutnya kita mengekstrak unduhan yang sebelumnya telah kita unduh, yaitu PHI Minimart Access 2007. Kita ekstrak, kemudian kita tunggu beberapa saat hingga ekstrak selesai. Setelah ekstrak selesai, kita klik. Maka tampilannya akan seperti yang di layar. Lalu kita pilih Database Tools, kita pilih Relationship. Lalu kita pilih semua tabel, kita klik Add. Setelah tampil beberapa tabel yang kita pilih, kita klik Close. Terdapat beberapa tabel yang ada di layar. Yang pertama ada tabel cabang, tabel produk, tabel harga harian, tabel provinsi, tabel karyawan, tabel penjualan, tabel kategori, dan tabel kota. Lalu kita sesuaikan atau kita urutkan. Yang pertama ada tabel karyawan. Selanjutnya ada tabel cabang. Selanjutnya ada tabel penjualan. Selanjutnya ada tabel kota. Selanjutnya ada tabel harga harian. Selanjutnya ada tabel produk. Selanjutnya ada tabel kategori dan tabel provinsi. Setelah kita menyusun atau mengurutkan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan relasi antara tabel satu dengan tabel yang lain. Yang pertama adalah kode karyawan, kita relasikan dengan kode kasir. Selanjutnya adalah kode cabang, kita relasikan dengan kode cabang. Selanjutnya adalah kode kota, kita relasikan dengan kode kota. Selanjutnya, tanggal transaksi kita relasikan dengan kode produk. Selanjutnya, kode produk kita relasikan dengan kode produk. Selanjutnya, kode kategori kita relasikan dengan kode kategori. Yang terakhir, kode provinsi kita relasikan dengan kode provinsi. Setelah kita merelasikan semua tabel, maka akan seperti yang ada di layar. Setelah kita melakukan relasi antara tabel satu dengan tabel lainnya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi tabel yang telah kita unduh sebelumnya. Kita tunggu hingga beberapa saat aplikasi terbuka. Setelah aplikasi terbuka, kita pilih Continue Trial.
Setelah itu, kita pilih Microsoft Access. Kita memilih PHI Minimart Access 2007 yang kita telah ekstrak sebelumnya. Lalu kita pilih Open. Selanjutnya kita klik Open. Maka tampilannya akan seperti yang ada di layar. Kemudian kita men-trade tabel penjualan. Setelah itu, kita klik Open. Selanjutnya kita tambahkan tabel cabang pada tabel penjualan. Selanjutnya, kita tambahkan tabel produk pada tabel penjualan. Setelah itu, kita menambahkan tabel kota pada tabel cabang. Selanjutnya, kita menambahkan tabel kategori pada tabel produk. Selanjutnya, kita menambahkan tabel provinsi pada tabel kota. Setelah kita menambahkan semua tabel, maka langkah selanjutnya adalah klik Sheet 1. Setelah itu, kita dapat melihat atau menambahkan tanggal transaksi pada kolom. Kemudian, kita dapat menambahkan nama produk pada row. Maka hasilnya akan seperti yang ada di layar. Terdapat beberapa pilihan sesuai kebutuhan, terdapat year, quarter, month, day, atau more. Untuk contoh selanjutnya, kita pilih month, lalu kita pilih nama cabang, ada di depan nama produk. Maka hasilnya akan seperti yang ada di layar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.